Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdi Hasyim. Saya dari kelas 10 IPS 1. Saya ingin mempresentasikan sejarah minat. Dan sejarah yang saya ambil adalah Pangeran Diponegoro, lahir 11 November 1785 di Yogyakarta. Wafatnya 8 Januari 1855 di Makassar, berumur 69. Pangeran Diponegoro sewaktu dilahirkan bernama Bendahara Raden Mas Mustahar, kemudian diubah menjadi Bendahara Raden Mas Antawilya. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Setelah ayahnya naik tahta, Bendahara Raden Mas Antawilya diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendahara Pangeran Haya Diponegoro. Ketika dewasa, Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja. Ia sendiri beralasan bahwa posisi ibunya yang bukan sebagai istri permaisuri membuat dirinya merasa tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas. Banyak yang membaca dan ahli bidang hukum Islam Jawa. Dia juga berlebihan tertarik pada masalah keagamaan ketimbang masalah pemerintahan keraton, dan membaur dengan nakil. Sang pangeran juga lebih memilih tinggal di Tegalrejo, berdekatan dengan tempat tinggal eyang buyut putihnya, yakni Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo, Pamaisuri Sultan Hakobuwana I, daripada tinggal di keraton. Pangeran Diponegoro mulai menaruh perhatian pada masalah keraton di dirinya. Ditunjuk menjadi salah satu anggota perwakilan mendampingi Sultan Hamengkubuwana IV yang saat itu berusia 3 tahun. Karena baru berusia 3 tahun, pemerintah keraton sehari-hari dikendalikan oleh Danureja, dan Residen Belanda di Pangeran Diponegoro tidak menyetujui secara perwalian seperti itu, sehingga dia melakukan protes. Dan saya ingin menjelaskan Perang Diponegoro tahun 1825-1830. Ponorogo atau Perang Jawa diawali dengan keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patokan di atas jalan milik di Ponorogo di desa Tegalrejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai istiadat setempat, yang dieksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi, yang membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga mencetuskan sikap perlawanan sang pangeran. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Hindia Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat atas dari sang paman, yakni GPH Mangkubumi. Pangeran Diponegoro yang menyingkir dari Tegalrejo yang membuat markas di Gua Selarong. Saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perlawanan adalah perang sabil, perlawanan yang menghadap kaum kafir, semangat perang sabil yang dikorbankan. Diponegoro membawa pengaruh luas ke wilayah Pacitan dan Kedung. Medan pertempuran Perang Diponegoro mencangkup Yogyakarta, Kedung, Begelen, Surakarta, dan beberapa
daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Wali Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parangkan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya.